selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita mau coba gali lebih dalam materi yang Anda bagikan. Ini dimulai dengan gambaran yang kuat banget ya menurut saya. Iya, gambaran apa tuh? Itu soal ikan koi yang warnanya putih gading, terus ada sentuhan oranye embut gitu di kepalanya. Munculnya tenang banget di kolam yang airnya agak keruh gitu ya digambarkannya. Ah, iya, ingat saya. Yang digambarkan sebagai personifikasi kedamaian itu ya. Nah, itu dia. Meluncur anggun katanya. Ini jadi titik awal kita nih. Tapi nanti kita coba kaitkan juga ya sama tema-tema lain yang mungkin muncul dari tumpukan bacaan Anda yang lain. Mungkin soal perjuangan atau pandangan lain soal ketekunan gitu. Oke, siap. Jadi misinya menggali makna ketenangan dan ketekunan dari berbagai sudut pandang yang ada di materi itu ya. Betul. Kita mulai dari koi ini mulu deh. Menurut materi itu, apa sih yang bikin visual awal ini kesannya kok menenangkan banget gitu? Yang langsung, kerasa ya. Itu penekanan pada ketenangannya secara visual. Materinya kan nggak cuma bilang, oh ada ikan di kolam, gitu aja. Iya, detail ya. Betul, detail banget. Bentuk tubuhnya anggun, terus gerakannya itu kayak nggak pakai usaha meluncur gitu. Itu langsung ngebangun suasana damai dari awal. Fokusnya ke keindahan yang hening. Jadi deskripsinya itu kayak sengaja mengarahkan kita ke perasaan damai ya, bukan cuma lihat ikan biasa. Iya, kayaknya gitu. Pemilihan kata kayak putih gading, oranye lembut, bahkan agak buram, itu nambah kesan puitis dan ya itu tadi, menenangkan. Menarik. Terus kan deskripsinya lanjut tuh soal gerakannya. Siripnya dikayah pelan-pelan, bikin riak halus. Disebutnya tarian lambat penuh martabat. Nah, itu dia. Bahkan pas dia hilang sekejap ke dalam air, itu malah nambah kesan tenang katanya. Ini rasanya emang lebih dari sekedar ikan berenang biasa ya. Kayak ada artinya gitu setiap gerakannya. Tepat sekali. Ungkapan tarian lambat penuh martabat itu, menurut saya kuncinya di situ. Di sini kita mulai pindah nih, dari sekedar deskripsi fisik ke, interpretasi simbolis. Oke. Gerakan yang lambat, terkontrol itu, kalau kita lihat konteks tulisan yang Anda bagikan, itu jadi kayak representasi visual dari konsep yang lebih dalam. Maksudnya gimana tuh? Iya, kan di situ disebutin juga, secara eksplisit malah, kalau koi ini simbol keberuntungan, ketekunan, sama aspirasi. Nah, gerakan anggun tapi terukur itu bisa banget dilihat sebagai cerminan visual dari ketekunan itu. Oh, ketekunan ya. Tapi ketekunan yang tenang gitu. Iya, bukan ketekunan yang gerasak-gerusuk, penuh gejolak gitu. Tapi yang tenang, yang konsisten. Oke. Jadi ada ketenangan yang nyambung sama ide ketekunan di sini. Tapi nih, saya ingat ada artikel lain juga yang Anda kasih. Itu kayaknya ngasih pandangan soal ketekunan yang agak beda deh. Oh ya? Yang mana tuh? Yang lebih ke arah perjuangan aktif gitu. Menghadapi tantangan langsung. Nggak setenang dan mengalir kayak koi ini. Nah, gimana tuh kita nyambunginnya? Dua gambaran ketekunan yang kayaknya beda banget ini dari materi Anda. Satu tenang, satunya lagi mungkin lebih bergejolak. Wah, itu poin bagus banget. Dan itu nunjukin kekayaan materi yang Anda kumpulkan kan? Sebenarnya, mungkin nggak perlu dilihat sebagai kontradiksi sih. Oh gitu. Terus gimana? Bisa jadi ini dua sisi dari koin yang sama aja. Atau mungkin dua strategi beda buat mencapai tujuan yang mirip. Koi ini kan melambangkan jenis ketekunan tertentu ya. Yang kayak gimana tuh? Yang bertahan lewat konsistensi, adaptasi yang halus, sama menjaga keseimbangan batin. Meskipun lingkungannya mungkin keruh kayak air kolamnya tadi. Ini kekuatan dalam ketenangan gitu. Kekuatan dalam ketenangan, oke. Nah, sementara sumber Anda yang lain itu mungkin lebih menyoroti ketekunan sebagai, yaitu tadi, perjuangan aktif. Kekuatan buat nembus rintangan. Dua-duanya valid kok. Jadi bukan salah satu yang benar gitu ya? Bukan. Mungkin bisa dilihat kayak representasi filosofi timur yang harmoni, aliran gitu, versus pendekatan yang mungkin lebih barat ya, soal penaklukan, usaha keras. Koi ini mewakili daya tahan yang mengalir, sementara yang lain mungkin daya tahan yang menerjang. Sama-sama bentuk keberhasilan bertahan hidup kan? Jadi alih-alih milih mana yang benar, kita bisa lihat ini sebagai spektrum gitu ya. Bahwa dalam hidup, kadang kita perlu tenang dan ngalir kayak koi, tapi di lain waktu perlu kekuatan aktif buat nerobos. Persis. Pengamatan koi ini jadi satu model ketahanan,
tapi bukan satu-satunya yang disajikan dalam materi Anda ya. Nah, itu dia. Keindahan analisis dari berbagai sumber Anda kan di situ. Bisa nunjukin kompleksitas sebuah konsep. Koi ini simbol yang kuat banget buat satu jenis kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kedamaian, penerimaan, dan gerakan yang anggun tapi nggak berhenti. Iya. Tapi itu nggak meniadakan nilai dari perjuangan yang lebih heroik atau aktif yang mungkin digambarkan di tempat lain dalam bacaan Anda. Dua-duanya bagian dari pengalaman kita sebagai manusia lah dalam menghadapi tantangan dan ngejar cita-cita. Mengamati koi ini jadi pengingat soal kekuatan yang tenang itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penyelaman kita kali ini, materi Anda yang dimulai dari gambaran koi yang indah itu ngebawa kita pada perenungan soal ketenangan dan ketekunannya. Betul. Koi ini jadi simbol visual yang kuat buat daya tahan, yang mengalir, yang damai. Tapi pas kita sandingkan sama ide lain dari bacaan Anda, dia nggak berdiri sendiri. Malah jadi bagian dari mozaik yang lebih gede gitu ya. Soal gimana kita bisa bertahan dan berkembang. Kadang dengan tenang, kadang dengan perjuangan aktif. Iya, semacam pertemuan antara keindahan alam, filosofi, dan mungkin juga ada sentuhan psikologi resiliensi di sana ya. Betul banget. Pertemuan antara estetika alam sama perenungan filosofis soal berbagai bentuk kekuatan batin. Nah, iya. Dan ini mungkin bisa membawa kita ke satu pertanyaan reflektif ya buat Anda, para pendengar. Oh, menarik. Apa tuh? Setelah kita lihat nih, gimana ketenangan dan martabat si koi ini bisa jadi simbol ketekunan, terus mungkin kita bandingkan juga sama ide-ide lain soal perjuangan dari materi Anda tadi. Gimana sih ini mempengaruhi cara Anda memandang atau bahkan mungkin memilih pendekatan Anda sendiri terhadap tantangan dan pencarian ketenangan dalam kesibukan sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Mana yang lebih kena di hati Anda? Atau kapan Anda ngerasa perlu manggil koi dalam diri Anda dan kapan perlu manggil pejuang yang lebih aktif itu? Ya, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah ya.